Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mendasarkan untuk ibadah kita melalui pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat membaca nats yang genap bersama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan baca ayat yang ganjil, jemaat membaca nats yang genap bersama-sama. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan orang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan itulah sisi nyawa mereka. Ayat yang ke-7 kita akan baca bersama-sama. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Dia Tuhan yang melindungi kita. Dia Tuhan yang menyinari kita dengan wajahnya. Dia Tuhan yang memberkati kita. Sebab pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerahnya yang besar oleh Yesus Kristus. Kiranya melalui kuasa rohnya yang kudus menyertai kita sepanjang ibadah. Awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Amin. Silakan untuk jemaat duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari pada saat ini kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Bahwa rasa syukur kita hanya bagi Tuhan, sebab Dia yang layak untuk ditinggikan, Dia yang layak untuk disembah. Kami bersyukur punya Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, kesetiaannya, penyertaannya yang tidak pernah habis dan berhenti bagi setiap anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa
sudah kami terima, yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku, ku mau selalu mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu Tuhan, karena kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Saat ini kami datang dengan ucapan syukur kami, lewat penyembahan kami, lewat pujian kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau
Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kami nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kami Tuhan, dengan rasa syukur kami Tuhan. Biarlah syukur yang kita boleh miliki kepada Tuhan itu, karena kita percaya kesetiaan Tuhan yang tanpa batas waktu itu ada pada kita. Kiranya kesetiaan Tuhan itulah yang membuat kita semakin percaya bahwa kasih-Nya itu sempurna atas kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan seluruh pelayan mimbar yang ada pada pagi hari ini. Pengurapan yang daripada Tuhan tutup kudus mereka dalam kuasa darah Yesus, sehingga pelayanan pagi hari menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terlebih jemaat Tuhan yang hadir, diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian dengan berkat yang terbaik atas hidupmu. Damai Tuhan dan sukacita Tuhan melingkupi hatimu. Di saat kau memuji namanya, di saat kau memuliakannya, di saat kau menyembah dan kau boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kau menaikkan doa-doa yang terbaik kepada Tuhan, dan itu menjadi sesuatu yang benar, yang mendatangkan berkat dan kemurahan Tuhan. Terpujilah ya Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruh ibadah kami awal, pertengahan sampai akhir, dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang siap untuk terima berkat Tuhan. Mari kita akan bersama untuk berkata, Bibi kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan dulu, Tuhan berkati kita. Haleluya. Shalom. Seberapa banyak kita yang siap untuk menerima kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Mari kita puji nama Tuhan.
pegang firman-Nya, pegang janji Tuhan, sebab Dia akan mencurahkan kasih-Nya bagi setiap kita. Haleluya. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mari katakan, Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa-Nya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. La 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 la. La 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 la. Tuhan kita yang memerintah, Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa-Nya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan bagi. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa tak berubah, tak berubah. Mari pegang firman Tuhan, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan bagi. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa-Nya tak berubah. Amin Tuhan, kami percaya. Pegang janji-Nya, amin. Kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. Kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. Kuasa-Nya dicurahkan, kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. La 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 la. La 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 la. La 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 Haleluya, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Iman adalah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Haleluya. Kami pegang janji-Mu Tuhan, sebab janji-Mu ya dan amin. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan.
Tuhan, silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari pada saat ini kita akan siapkan hati kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dapatkan dapat menguatkan iman kita. Hanya di dalam nama Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa rencana-Mu tidak pernah gagal bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu percaya bahwa Engkau Bapa yang setia, tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Dengan iman kami katakan, Engkau tidak pernah gagal Tuhan, sebab rancangan-Mu yang terbaik. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Biarlah kami tetap melihat Engkau tetap setia Tuhan. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Dia sanggup membuktikannya segalanya bagi kita. Untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah. Mari katakan dengan segenap hati, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Engkau tak pernah gagal Tuhan. Tuhan tak pernah gagal. Engkau membuktikan segala janji-Mu Tuhan. Janji setia. Biarlah iman kami selalu percaya hanya kepada-Mu Yesus. Imanku berkata, Tuhan
yakin akan pujian ini Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah gagal, bahwa Engkau Tuhan Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang kuasa, Engkau Allah yang besar. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur pada siang hari ini ada di rumah Tuhan. Sepanjang minggu kami sudah bekerja dan hari ini Tuhan, kami berhenti dan datang dalam sabat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur saat ini Tuhan boleh mempelajari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berfirman atas kami. Tutup bungkus hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Biarlah seluruh firman hanya berasal dari Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami yang ambil bagian dalam firman-Mu. Tuhan jamah hati, pikiran, perasaan kami agar sungguh-sungguh seluruh firman menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang berfirman atas kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dari Yudas pasal 1 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayat 23. Kita akan baca saling bergantian, saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bersama-sama akan membaca ayat-ayat yang genap. Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Puji nama Tuhan, sepanjang minggu ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita belajar satu tema, yaitu dasar iman yang paling suci. Ada di ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ada ilustrasi seorang pemuda yang mendapat perintah dari Tuhan. Di hadapan seorang pemuda ada batu yang begitu besar, ada batu yang begitu kuat, ada batu yang begitu berat. Tuhan katakan kepada pemuda ini, doronglah batu itu setiap hari. Dan pemuda itu taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Setiap hari dia mendorong batu yang besar itu. Akan tetapi hari berganti hari, minggu berganti minggu, terus dia lakukan itu. Kemudian mulai dia bertanya-tanya dalam dirinya. Dia ragu, mengapa Tuhan
memerintahkan ini kepadaku. Mengapa aku tidak bisa menggeser batu ini sama sekali? 1 senti pun aku tidak mampu untuk menggeser batu itu. Tuhan katakan kepada pemuda itu, tidak pernah sia-sia setiap perintah yang aku berikan kepadamu. Karena aku tidak memerintahkan untuk menggeser batu itu atau memindahkan batu itu. Tapi aku hanya memerintahkan mendorong batu yang kuat itu. Lihat tanganmu saat ini menjadi tangan yang kuat, menjadi tangan yang berotot karena setiap hari terlatih untuk mendorong batu yang besar itu. Lihat badanmu sekarang tegap, kuat, kakimu mampu bertumpu di atas di mana kamu berdiri. Semakin kuat, dan semakin kuat. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi, ini ilustrasi baik bagi kehidupan iman kita. Tidak ada kita yang datang di dalam gereja ini saat ini tidak punya masalah, tidak punya pergumulan, tidak punya doa, tidak punya sesuatu yang menjadi pergumulan kita. Semua punya pergumulan, semua punya masalah, semua punya tantangan, semua mengeluarkan air mata untuk setiap kenyataan hidup yang ada di dalam dunia ini. Ada banyak respon yang kemungkinan bisa kita responi. Ada banyak respon yang keluar dari hidup kita. Kita berkecil hati, kita patah semangat, kita bertanya di mana Tuhan. Kita ragu akan Tuhan. Semakin ragu. Karena kita berpikir kita sudah lama ikut Tuhan. Kita sudah banyak segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Dasar iman yang paling suci tidak ditentukan dari berapa lama kita menjadi orang Kristen. Berapa banyak tenaga yang kita keluarkan untuk Tuhan. Berapa banyak waktu yang kita keluarkan untuk Tuhan. Atau segala berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Bukti dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Iman kita tidak bergantung kepada hal-hal itu. Tapi bagaimana kita bisa menaruh iman kita yang paling suci. Tidak bergantung kepada kondisi, tidak bergantung kepada keadaan. Mari Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, kita akan membuka firman Tuhan dari Galatia pasal yang ke-3 ayat 26. Galatia pasal 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dasar iman yang paling suci, pertama kita harus berpikir bahwa iman kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kepada permasalahan yang ada, bukan kepada situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang mempengaruhi hati kita, yang membuat hati kita kecil, yang membuat semangat kita patah. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana kita mengelola hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Apa perasaan kita kepada Tuhan? Bagaimana kondisi perasaan kita kepada Tuhan? Adakah kita mau dekat dengan Tuhan? Adakah kita mau bergaul erat dengan Dia? Adakah Dia kita jadikan pusat hidup kita, segala-galanya dalam hidup kita? Tidak peduli apa yang sedang terjadi saat ini, tapi kita mau memandang kepada Tuhan. Itulah hal pertama yang kita pelajari saat kita mau memiliki dasar iman yang paling suci. Hati kita tidak ditentukan dengan situasi yang ada, tetapi Tuhan Yesus yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita, menjadi dasar di dalam iman kita, di dalam percaya kita, di mana kita mau bersandar hanya kepada Tuhan.
1 Korintus 2 ayat 5, kita akan baca ayat ini. 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saya akan ulangi. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kita tidak boleh menggantungkan iman kita kepada manusia, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, kepada siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh menggantungkan iman kita kepada manusia, tetapi sepenuhnya kita harus bergantung pada kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, setiap hati kita harus kelola. Setiap hati kita harus mengatur. Kita harus melatih diri kita. Tidak berkecil hati karena apa yang kita hadapi, tapi kita berbesar hati karena Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang ada di dalam dunia ini, tapi kita ditentukan oleh Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kita harus hanya mendasarkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan ada. Tuhan hidup. Pada bulan yang akan datang, Maret, April, kita akan memperingati Hari Paskah. Dia mati, tapi dia tidak mati selamanya. Dia hidup. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia bergerak. Dia menolong kita. Sebagaimana janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat penghiburan bagi kita saat kita mau mendasarkan iman kita yang paling suci. Tuhan katakan tanpa iman kita tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya Allah ada. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat karena dosa-dosa yang ada pada manusia. Kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan karena kita berdosa. Tetapi Tuhan katakan saat kita beriman kepada Dia, kita harus percaya bahwa Dia ada. Dia ada. Dia tidak pernah sedikit pun, sedetik pun meninggalkan kita. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ini berkat besar mengingatkan kepada kita, mari tujukan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan sebab Tuhan mengasihi kita. Kita menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hal yang kedua, kita akan buka Roma 10 ayat 17. Banyak kita menghafal ayat ini. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Mari bersama-sama. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dasar iman yang paling suci adalah kita percaya penuh kepada Tuhan, kuasanya, kekuatannya, kemuliaannya. Dan yang kedua, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Penuhkan hidup kita dengan firman Tuhan. Sejak kita bangun pagi sampai malam hari kita tidur, harus kita memenuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Jangan kita memenuhi hidup kita dengan apa yang kita senangi, ya. Tidak lepas gadget, setiap kita punya gadget dan bisa melihat, mengakses apapun yang ada di gadget kita. Ada banyak iman menjadi rusak, ada banyak iman menjadi terganggu, ada banyak
pendengaran-pendengaran dari dunia ini yang mempengaruhi kesucian iman kita di dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, pastikan hidup kita diisi oleh firman. Karena itulah yang menjadi dasar iman yang paling suci. Bagaimana hati kita mengelola firman dalam hidup kita? Setelah kita membaca, setelah kita merenungkan, setelah kita mendengar ada banyak firman Tuhan, bagaimana kita mengelola, menerapkan firman Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan menyediakan segalanya dalam firman Tuhan. Janjinya diberikan penuh dalam hidup kita. Disediakan full dalam hidup kita. Semua tersedia di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita mengelola atau menerapkan rema itu dalam kehidupan kita. Tuhan katakan sebagaimana pujian tadi, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Adakah kita bisa mengimani firman Tuhan ini? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Adakah kita kuat? Adakah kita dibangun iman kita saat kita mengingat firman Tuhan, saat kita menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Sedapat mungkin sebagai senjata rohani kita, Bapak Ibu harus hafal firman Tuhan. Harus hafal bagian-bagian yang firman Tuhan, seluruh bagian firman Tuhan yang dapat mendatangkan kekuatan di dalam kehidupan kita, kekuatan iman kita, agar kita tidak berpaling dari Tuhan, agar kita tidak berpaling dari firman Tuhan dan mulai menjauh daripada Tuhan saat kita menghadapi kenyataan hidup yang kita alami saat ini. Sangat-sangat berbahaya pada saat kita tidak memelihara iman kita, pada saat kita tidak mendasarkan iman kita dengan dasar iman yang paling suci. Kita percaya di dalam Tuhan Yesus, di dalam firman-Nya kita kuat. Kita mampu menghadapi kehidupan, bahkan Ibrani 11 ayat 6 tadi katakan kita berkenan di hadapan Tuhan sehingga ada upah yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Itu hal yang kedua yang kita pelajari pada pagi hari ini, untuk kita memiliki dasar iman yang paling suci. Dan yang terakhir mari kita akan buka Yakobus 2 ayat 22. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22. Mari baca bersama-sama. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Firman Tuhan katakan kita harus melakukan apa yang firman Tuhan mau. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan mau, tetapi kita tidak mau. Ada kalanya Tuhan tidak mau, tetapi justru itu yang menjadi kemauan kita, keinginan kita. Seharusnya kita mau menuruti firman Tuhan. Tuhan mau, kita harus mau. Tuhan tidak mau, kita harus tidak mau. Dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setiap firman Tuhan, setiap perintah Tuhan, setiap kehendak Tuhan, kita harus berusaha untuk melakukan semuanya itu. Tidak hanya kita melakukan apa yang kita senang,
Ada bagian-bagian firman Tuhan yang senang kita lakukan, senang kita dengar. Tetapi mengabaikan firman-firman yang sulit, yang susah, yang butuh pengorbanan, yang membuat kita tidak nyaman, itu kita hindari. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, iman menjadi sempurna pada saat kita mendasarkan pada iman yang paling suci. Tidak hanya kepada Tuhan Yesus, tidak hanya kepada firman-Nya, tetapi kita melakukan di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tuhan memberikan, Tuhan menjamin keselamatan dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi bagian yang sudah kita terima, yang menjadi tujuan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, semua orang rindu keselamatan jiwa. Semua orang rindu sorga. Semua orang rindu kehidupan yang kekal. Semua orang rindu kehidupan untuk selama-lamanya. Kita sudah miliki di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Iman kita sudah sampai pada tujuan, yaitu keselamatan jiwa. Bagaimana kita saat ini memelihara iman kita. Bagaimana kita saat ini mau menjadi kuat, menjadi teguh di dalam Tuhan. Otot-otot iman kita terbentuk. Badan iman kita juga kuat. Dan kita bertumbuh pada dasar iman yang paling kuat. Biarlah renungan kita pada pagi hari ini, pelajaran firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali mendasarkan iman kita pada situasi yang ada. Mari pandang Tuhan, isi hidup kita dengan firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Mari kita akan naikkan pujian firman. Kita percaya Roh Kudus beri kemampuan kepada kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mengelola setiap perbuatan kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Semua berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan
Terima kasih Bapa, firman-Mu mengingatkan kami. Kami adalah anak-anak-Mu, Engkau punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Bahkan sebelum dalam kandungan Engkau sudah memilih dan menetapkan kami. Engkau merancangkan rancangan yang indah yang penuh dengan damai sejahtera. Kami percaya, walaupun dalam menjalani banyak hal yang tidak dapat kami pahami. Dalam menjalani hidup ini banyak hal yang tidak bisa kami mengerti. Kami belum bisa melihat rencana-Mu dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami. Iman kami itulah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Rancangan-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Engkau tidak pernah gagal. Biarlah Bapa kami memiliki iman yang suci, iman yang sejati, iman yang didasari Yesus Kristus Tuhan. Iman yang dibuktikan dengan perbuatan tetap setia di hadapan-Mu. Iman yang selalu memandang kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami tahu rencana-Mu akan digenapi dalam setiap kehidupan ini. Tidak ada yang tidak digenapi. Rencana-Mu tidak pernah gagal. Biar Roh Kudus-Mu menolong untuk kami melakukan kebenaran firman ini. Hidup hanya oleh iman. Iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Iman yang diwujudkan dengan perbuatan. Dan akhirnya kami mendapatkan keselamatan jiwa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Pertolongan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengingat firman-Mu dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk mengajar kami, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai sebagai ibu gembala, sebagai orang tua, sebagai umat Tuhan juga pakai. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami semua. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Pertolongan Roh Kudus-Mu, kami siap melakukan firman-Mu. Yesus Kristus Tuhan, rencana-Mu tidak akan pernah gagal dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Semua yang menerima firman katakan, amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak News minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, jam 8, dan jam 10 secara tatap muka dan jam 5 sore secara online di YouTube BMC JKI Bethesda. Dalam ibadah ini akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu, seluruh jemaat dapat mempersiapkan hati untuk menerima sakramen perjamuan kudus tersebut. Mari bergabung dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu pada hari Kamis 3 Februari 2022 pada jam 7 malam live streaming di YouTube BMC JKI Bethesda. Ibadah ini tidak akan diulang kembali, oleh sebab itu ajak keluarga untuk menikmati berkat Tuhan secara tepat waktu. Seluruh pelayan mimbar, WL, singer, pemain musik, sound, LCD, penanggung jawab ibadah diundang hadir dalam persekutuan pelayan mimbar pada hari Minggu 30 Januari 2022 jam 7 malam di gereja. Sekian News minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua
Ya, itu saja mungkin pengumuman yang kita bisa perhatikan dan didoakan untuk minggu ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan Kau sudah memberkati kami. Biarlah Tuhan kami terus berdoa, kami menyerahkan untuk ibadah yang ketiga, ibadah di pos-pos PI dan ibadah online nanti sore juga. Biar Tuhan juga menyertai dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami berdoa untuk kesehatan, untuk kandungan Ibu Lena Yusuf, Tuhan memberkati dengan segala berkat kemurahan Tuhan, untuk waktu-waktu di dalam penantian, untuk kandungannya tangan Tuhan setia untuk menyertai dan proses kelahiran boleh berjalan dengan baik. Ibu Dita juga kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan kami berdoa terus di dalam anugerah kasih setia Tuhan, pemeliharaan kasih Tuhan melalui kandungannya, Tuhan memberkati dengan berkat yang terbaik. Di tempat ini kami juga sepakat, kami juga berdoa khususnya untuk Ibu Nias. Tuhan, kami berdoa di dalam anugerah Tuhan, kandungan yang Tuhan percayakan, biar menjadi biji mata Tuhan, menjadi sesuatu yang baik dan mendatangkan berkat daripada Tuhan. Berdoa di tempat ini segala anugerah dan kasih setia Tuhan turun dan memberkati dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Bapak, terima kasih kami menyerahkan untuk kesehatan, untuk orang tua kami, baik Ibu Deni, Ibu Handoko, itu berdoa untuk Ibu Janes Edi, kami berdoa dengan segala berkat kemurahan Tuhan menjamah, melawat dengan segala kasih Tuhan, terus untuk menolong orang tua ini dengan segala berkat yang terbaik. Ibu Entes Gunawan, Tuhan kami terus berdoa di dalam kasih Tuhan, kami berdoa di dalam segala berkat kemurahan Tuhan, Tuhan juga menyertai dengan segala kasih setia Tuhan. Delia, Ibu Ardiman dari tempat ini juga berdoa, kiranya kasih kemurahan Tuhan juga melawat menjamah dan memberikan anugerah kesehatan pemulihan yang daripada Tuhan turun atas mereka. Menyerahkan Pak Sapil dalam pergumulannya, Pak Matius Rebin dalam anugerah kasih Tuhan menjamah, setiap berkat Tuhan turun dan ada dan menolong, memberi semangat, hati yang gembira, obat yang luar biasa ada di dalam kehidupannya. Di tempat ini kami berdoa secara khusus untuk Saudara Wahyu Tuhan yang ada di Jakarta. Dari tempat ini kami membawa menyerahkan untuk pergumulan keponakan dari Ibu Lili ini di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah pasca operasi untuk tumor otak yang ada. Tuhan kami percayakan hidupnya anugerah dan kasih setia Tuhan yang terbaik turun memberkati dan menyertai apa yang dilakukan kehidupannya. Bapak, di tempat ini kami terus berdoa, membawa menyerahkan untuk pergumulan untuk saudara-saudara kami yang lain dimanapun mereka berada dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Ibu Suharyanto terus berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga memberikan anugerah kasih setia Tuhan menjamah apa yang menjadi bagian kehidupannya. Kami juga berdoa membawa menyerahkan setiap kehidupan kami, jemaat-Mu dimanapun mereka berada dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Di tempat ini secara khusus kami memberkati juga Mas Wentar di dalam anugerah Tuhan. Kami percayakan kesehatan pemulihan yang daripada Tuhan datang turun dan menjamah menolong. Bersyukur Tuhan anugerah kasih-Mu melingkupi dan selalu memberikan kuasa kemurahan turun menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jemaat yang terkasih, mari kita akan tengadahkan dua tangan kita. Pulanglah, terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga. Kasih yang sempurna yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus untuk setiap hidup kita yang percaya. Dan kiranya kuasa Roh yang kudus itu menyertai kita, menolong dan selalu memberkati hidup saudara. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan apapun yang kau berbuat, hari, minggu, bulan, tahun, selamanya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk hidup kita sekalian yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turunkan atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Sehingga saja menyanyikan pujian ini. Mari jemaat bersama dengan saya menyanyikan pujian ini. Seperti burung merpati, damai surga gue. Shalom, shalom,
daripada Tuhan turun atas kita di dalam nama Yesus. Kasih setianya, kemurahannya, kebaikannya atas kita sekalian. Tuhan baik, murahan dan kebaikan memberkati kita sekalian. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang besar. Haleluya. Silakan mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu, sahabat Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.